Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Albayaki. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama yang kalian harus ketahui tentang latihan daya tahan kardiorespiratori yaitu daya tahan atau yang biasa disebut dengan endurance. Daya tahan atau endurance adalah kemampuan dalam mempergunakan suatu sistem yang dapat mengatasi beban kerja selama waktu tertentu dan berulang kali dengan kekuatan submaksimal. Kemampuan sekelompok sistem untuk melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Dan yang kedua yaitu kardiorespiratori. Kardiorespiratori berasal dari gabungan yaitu kardiovaskuler dan respirasi. Yang pertama, kardiovaskuler yaitu denyut jantung dan pembuluh darah atau pembuluh nadi. Denyut jantung adalah kerja jantung yang diatur oleh pacemaker yang disebut dengan S-anode dan secara simultan dilanjutkan oleh kontraksi jantung. Dan denyut nadi adalah perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Sifat denyut nadi yang berpengaruh yaitu yang pertama yaitu kecepatan, cepat lambat, yang kedua yaitu ukuran besar kecil, yang ketiga yaitu gelombang memanjang atau memendek, yang keempat adalah irama teratur atau tidak teratur, yang kelima yaitu tegangan lemah atau kuatnya jantung denyut nadi kita. Faktor yang berpengaruh dari sifat denyut nadi adalah aktivitas fisik, suhu badan, obat-obatan, emosi, dan makanan. Dan selanjutnya yaitu respirasi. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar mengandung oksigen ke dalam tubuh serta mengembuskan sel tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama yaitu umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima yaitu kegiatan tubuh. Tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh yang bisa menampungnya. Tekanan darah adalah tenaga yang digunakan oleh darah terhadap setiap satuan daerah dari dinding pembuluh darah tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama yaitu umur, jenis kelamin, emosi, waktu. Waktu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu waktu di siang hari, sore hari, dan malam hari. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian daya tahan kardiorespiratori menurut para ahli. Yang pertama, menurut Langevin tahun 2001, daya tahan kardiorespiratori adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan grup otot-otot yang benar untuk melakukan latihan secara keras dalam jangka waktu yang lama. Menurut Joko Pekik tahun 2004, kemampuan paru-paru dan jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot-otot dalam jangka waktu yang lama. Di sini kita dapat menarik kesimpulan yaitu daya tahan kardiorespiratori adalah kemampuan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah
dalam mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini juga terdapat tipe daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama yaitu daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik adalah kerja otot dan gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menuntun kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kemampuan otot dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus, yaitu lari interval. Daya tahan jantung paru anaerobik tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja dua macam. Yang pertama, daya tahan aerobik yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Untuk mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan kecepatan tinggi. Sedangkan daya tahan kekuatan, setiap orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asam laktat. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama yaitu keturunan atau genetika. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, aktivitas fisik. Dan yang kelima, latihan dan lemak tubuh. Manfaat kebugaran kardiorespiratori. Menurut Sadono Sumarjono tahun 1996, yang pertama yaitu berkurangnya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, meninggikan VO2 max di dalam tubuh. Yang kelima, tulang-tulang persendian dan otot-otot akan menjadi lebih kuat. Yang keenam, mengurangi resiko jantung, koroner, kegemukan, dan diabetes dan kanker. Cara yang tepat untuk mengetahui daya tahan paru dan jantung yaitu dengan melalui tes kardiorespiratori, penggunaan oksigen oleh tubuh selama kerja maksimum. Yang pertama yaitu multi fitness test. Kedua, Harvard step test. Yang kelima, treadmill test atau pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan maksimal kerja jantung saat melakukan aktivitas. Latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori yaitu lari 1500 meter dengan fartlek, speed play, gotha roamers. Fartlek adalah latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun. Sebaiknya kita saat melakukan itu di alam terbuka yang ada semak-semak belukar, selokan untuk dilompati, tanah berpasir, tanah rumput, bukan di alam rata dengan pemandangannya membosankan menggunakan variasi tempo. Yang kedua yaitu lari naik turun di bukit. Bukit lari jarak pendek yaitu 30 sampai 60 meter dengan dilakukan 5 sampai 10 kali repetisi. Yang ketiga yaitu lari lambat, kemudian semakin cepat dan cepat sejauh 100 sampai 200 meter. Lari 10 sampai 12 km dengan kecepatan tetap. Pengaruh latihan bagi jantung. Yang pertama yaitu otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntunan yang lebih besar diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani. Yang kedua yaitu jumlah isi darah per denyut jantung lebih besar dipompakan ke seluruh tubuh
daripada orang yang tidak terlatih. Yang ketiga, individu yang terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Yang keempat, yaitu peningkatan tekanan darah pada orang yang terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Pengaruh latihan bagi sistem pernafasan. Yang pertama, yaitu dada bertambah luas. Yang ketiga, jumlah pernafasan per menit berkurang. Yang ketiga, pernafasan yang lebih dalam di bagian diafragma. Yang keempat, dapat mengambil oksigen lebih banyak daripada yang tidak terlatih. Nah, yang di akhir ini yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dengan melakukan latihan daya tahan kardiorespiratori yang benar dan baik untuk organ tubuh kita, yaitu seluruh organ yang dipicu menjalankan fungsinya sehingga dapat mampu beradaptasi di setiap beban yang diberikan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu latihan kekuatan. Latihan kekuatan yaitu kemampuan otot tubuh untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Bentuk latihan yang cocok untuk mengembangkan latihan kekuatan yaitu latihan daya tahan, resistance exercise, di mana kita harus meningkatkan, mendorong atau menarik suatu beban. Beban itu bisa anggota tubuh kita sendiri, internal resistance, atau beban dari luar, yaitu external resistance. Agar hasilnya baik, latihan daya tahan harus maksimal untuk menahan beban tersebut, dan beban harus sedikit meningkat. Bentuk latihan secara antara lain ya, mengangkat barbel, dumbbell, weight training, lempar bola, meditation, dan lain dengan alat-alat sparring device. Latihan kekuatan itu dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama yaitu latihan umum atau biasa disebut dengan general strength. Yang kedua yaitu kekuatan khusus atau specific strength. Yang ketiga yaitu kekuatan maksimal atau maksimum strength. Kita mengenal 3 jenis kekuatan. Yang pertama yaitu maksimal strength. Yang kedua kekuatan yang cepat yaitu speed strength. Yang tiga yaitu daya tahan kekuatan atau strength endurance. Kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal dibedakan menjadi 2 cara. Yang pertama, menambah diameter otot. Orang percaya kalau diameter otot bertambah, kekuatan otot meningkat. Metode membuat diameter otot menjadi lebih besar disebut dengan metode hypertrofi. Yang kedua, memperbaiki kerjasama antar kelompok otot, yang biasa disebut juga memperbaiki koordinasi intramuskuler (KI). Metode memperbaiki koordinasi intramuskuler disebut dengan metode neural activation atau NAM. Karakteristik kekuatan. Yang pertama yaitu daya tahan, strength atau endurance. Intensitas yang kita perlu lakukan yaitu antara 30-60%. Irama kontraksi yaitu dari lambat ke sedang. Repetisi banyak, harus selesai. Maksimum strength, kekuatan yang cepat atau speed strength. Intensitasnya yaitu 40-80%. Iramanya kontraksi yaitu cepat. Repetisi, kecepatan harus lebih ditingkatkan secara maksimal. Latihan kekuatan merupakan komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan dan mempunyai manfaat yang banyak
dan bagus bagi tubuh. Antara lain yang pertama yaitu sebagai penggerak setiap aktivitas fisik. Dua, sebagai pelindung dari kemungkinan cedera. Yang ketiga, dengan kekuatan atau daya tahan akan membuat orang berlari lebih cepat, melempar dan menendang, juga efisien, memukul lebih keras, dapat membantu memperkuat stabilitas sendi-sendi. Yang pertama yang perlu kita lakukan dengan latihan kekuatan yang untuk tubuh bagian atas yaitu push up. Dengan cara push up yang baik dan benar akan membuat tubuh bagian atas kita menjadi kuat. Yang pertama, untuk melakukan dengan cara yang cepat. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidur telungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang, dengan tujuan kaki bertumpu pada lantai. Selanjutnya, kedua telapak tangan menapak lantai di samping, dada, jari-jari menghadap ke depan, siku ditekuk. Selanjutnya, angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, kepala, badan, kaki berada di dalam satu garis lurus. Yang selanjutnya yaitu diturunkan kembali dengan cara menekuk lengan sementara posisi kepala, badan, kaki tetap lurus, tidak menyentuh lantai. Latihan push up ini sebaiknya dilakukan secara bertahap, yaitu dengan 10 sampai 15 kali repetisi. Dan dari tahap ke tahap berikutnya diselingi istirahat dengan waktu 30 detik untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Yang kedua yaitu latihan kekuatan yaitu pull up atau biasa disebut dengan gantung angkat tubuh. Tujuannya adalah melatih kekuatan daya tahan otot lengan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal bergantung pada palang tunggal. Jarak kedua tangan selebar bahu. Posisi telapak tangan menghadap ke arah kepala. Kedua tangan lurus. Angkat tubuh dengan membengkokkan kedua lengan sehingga dagu berada di atas plang. Yang selanjutnya, badan diturunkan kembali dengan meluruskan lengan. Sementara posisi kepala dan kaki tetap lurus. Selanjutnya, gerakan ini dilakukan berulang-ulang sampai merasa tidak kuat. Latihan ini dilakukan secara bertahap, yaitu 10 kali, 15 kali, dan 20 kali. Setiap tahap diselingi waktu istirahat 30 detik. Nah, dengan itu kalian dapat melakukan itu dengan baik, dengan cara yang tadi yang disampaikan. Yang ketiga, yaitu back up atau latihan kekuatan otot punggung. Tujuannya yaitu adalah melatih kekuatan daya tahan otot punggung. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal tidur telungkup. Kedua kaki rapat lurus ke belakang, kedua tangan dan jari-jari berkaitan diletakkan di belakang kepala atau pergelangan kaki dapat dipegangi teman. Yang selanjutnya, angkat badan ke atas sampai posisi dada dan perut tidak lagi menyentuh lantai. Kedua tangan tetap berada di belakang dada. Selanjutnya, badan diturunkan kembali ke sikap awal. Gerakan ini bisa Anda lakukan secara berulang-ulang sebanyak mungkin. Latihan ini bertahap dimulai dari 10 kali, 15 kali, 20 kali, dan seterusnya. Serta diselingi waktu istirahat 10 menit. Untuk repetisinya kita bisa yaitu 10, 15, dan 20 kali. Latihan kekuatan tubuh bagian bawah yaitu squat. Squat kita bisa lakukan 10, 15 sampai 20 kali. Diseling waktu 30 detik. Squat. Yang kedua yaitu naik turun bangku. Tujuannya yaitu untuk melatih dan tungkai. Cara melakukannya dengan benar akan tidak terjadi cedera. Yang ketiga yaitu latihan
daya tahan dalam bentuk sirkuit atau sirkuit training. Untuk melatih kekuatan daya tahan anggota tubuh, baik di atas maupun di bawah, kita dapat lakukan bentuk sirkuit atau rangkaian latihan. Dari kedua latihan kekuatan dari atas hingga bawah, kita bisa kombinasi atau kita bisa merangkai latihan-latihan tersebut. Latihan kekuatan daya tahan anggota badan atas bagian-bagian dalam bentuk sirkuit adalah seperti berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri dan berlari-lari kecil di tempat, kemudian berlari menuju ke palang tunggal. Contohnya kita push up, kita sit up dengan repetisi yang benar, yaitu 10, 11 sampai 12 kali. Dengan itu, dengan maksimal kita bisa melakukan dengan baik agar tidak terjadi cedera. Kita kombinasikan, setelah kita push up, sit up, kita kombinasikan lari-lari kecil, yaitu 30 sampai 40 menit. Kemudian kita berjogging. Kita jogging antara 100 sampai 200 meter kita balik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.